Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Musa disertai para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, "Berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, kamu harus menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu kamu harus menuliskan segala perkataan hukum ini. Sesudah kamu menyeberang untuk masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka batu-batu itu harus kamu tegakkan di gunung Elab dan kamu kapuri, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Di sana kamu harus mendirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kamu pahat dengan perkakas besi. Dari batu yang utuh harus kamu dirikan mezbah Tuhan Allahmu, dan di atasnya harus kamu persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Persembahkanlah juga korban keselamatan, lalu makanlah di sana dan bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya, kamu harus menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum itu dengan sangat jelas. Lalu Musa beserta imam-imam Lewi itu berbicara kepada seluruh orang Israel, "Diamlah dan dengarkanlah, hai orang Israel. Pada hari ini kamu telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu kamu harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu serta melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, "Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Yusuf, serta Benyamin harus berdiri di gunung Gerisim untuk memberkati bangsa itu. Sedangkan suku Ruben, Gad, Asyer, Sebulon, dan serta Naftali harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki. Lalu orang-orang Lewi akan berbicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, 'Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu hal yang menjijikkan bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan mendirikannya secara tersembunyi.' Seluruh bangsa itu pun harus menjawab, 'Amin.' Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang menuntun orang buta ke jalan yang sesat. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang memperkosa hak pendatang, anak yatim, dan janda. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan ujung kain ayahnya. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, 'Amin.' Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua perempuan. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, 'Amin.' Terkutuklah
orang yang membunuh sesamanya secara tersembunyi. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidak menegakkan perkataan hukum ini dengan melakukannya. Seluruh bangsa itu pun harus berkata, amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, umat Israel terikat dalam perjanjian dengan Allah. Pengingkaran terhadap janji tersebut berarti ketidaksetiaan terhadap Allah yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi yang buruk. Sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian, Musa dan para tua-tua sudah memerintahkan agar mereka setia kepada Allah. Umat harus mendirikan batu peringatan dan mezbah, juga memberikan persembahan di atas mezbah itu. Tujuannya agar mereka terus mengikat perjanjian Allah. Mereka akan menjadi umatnya dan melakukan perintahnya. Kalau kita membaca ayat yang ke-9 sampai 10. Bagi orang yang tidak setia, ia akan mendapat kutuk. Kutuk ini akan disampaikan oleh imam dan akan disaut dengan kata amin oleh segenap umat Israel. Kutuk ini diberikan agar umat Israel tetap hidup dalam ketetapan Tuhan. Peraturan perihal kutuk inilah yang mengatur hubungan Allah dengan manusia. Sedangkan peraturan yang lain berkaitan dengan hubungan antar manusia. Allah menaruh kepedulian besar terhadap relasi yang setia. Allah menuntut umatnya untuk setia kepadanya dengan tidak menyembah berhala. Selebihnya, ia juga memberikan peraturan agar hidup manusia tidak chaos. Peraturan ini menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk memelihara kehidupan yang bersih dari segala kejahatan yang ditandai dengan seruan amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada dua hal penting dalam hidup bersama sebagai umat Tuhan yang dapat kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, kita diajak untuk setia kepada Allah. Mungkin sekarang kita tidak secara harfiah menyembah patung, tetapi berhala modern pun dapat mengambil bentuk-bentuk yang lebih canggih. Misalkan uang, gelar, kekayaan, kedudukan, jabatan, ataupun yang lainnya. Karena itu kita perlu mengevaluasi diri secara terus-menerus agar Allah menjadi prioritas dalam penyembahan kita. Yang kedua, kita juga harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Sebagai murid Kristus, kita harus menyetujui dan sepakat bahwa kejahatan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan, baik oleh Allah maupun kepada sesama. Pasalnya, kita juga termasuk sebagai umat perjanjian Tuhan yang harus menghadirkan damai, kasih, persaudaraan, dan juga keadilan di tengah-tengah umat manusia. Maka mari kita selalu mengingat segala kebaikan Tuhan dan menjalankan peraturannya dengan setia, dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab pagi ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari baru yang Engkau anugerahkan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, berkat pemeliharaan. Kami mengucap syukur untuk keluarga, pekerjaan, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk itu hari ini sebelum kami memulai kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan dan pelayanan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Mari Bapa, Engkau terus memberkati hidup kami. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya baik di Cukilan, Sumberjo maupun Janglengan. Mari Tuhan tuntun dan berkati kami. Jemaat yang bergumul dengan sakit maupun saat ini sudah usia lanjut, Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka agar mereka mendapatkan kekuatan untuk terus beriman percaya kepada Tuhan. Mukjizat kesembuhan yang daripada Allah Tuhan yang akan nyatakan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi.
Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera, serta kelimpahan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk umat Tuhan yang saat ini bergumul dalam perekonomian. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan apapun yang saat ini sedang mereka rindukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan memberkati.